أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah teman-teman kelas 5, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah dan juga teman-teman selalu dalam kesehatan dan juga dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, insya Allah untuk video kali ini kita akan mempelajari hal yang mungkin kita akan sedikit merinding ya, bulu kuduk akan terangkat, yaitu mengenal alam barzah. Nah, alam barzah ini adalah nama lainnya alam kubur. Nah, mungkin sudah pernah juga oleh Ustadz diceritakan kepada teman-teman dalam pelajaran ketika membahas tentang kiamat ya. Nah, yang pertama, kita akan mengenal tentang alam barzah atau alam kubur. Ketika manusia meninggal dunia, ada dua cara, yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah atau akhir yang baik, dan ada juga yang su'ul khotimah atau akhir yang buruk. Nah, sesungguhnya manusia yang paling beruntung adalah seorang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Sebagai tanda awal, seseorang akan diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga adalah yang husnul khatimah. Bahkan ia juga mendapat kenikmatan ketika di alam kubur. Maka sungguh akan menyesal nanti apabila dari sekarang kita tidak senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus membiasakan beramal baik dan menjauhi larangannya, serta memohon kepadanya semoga kita diberikan husnul khotimah. Nah, kita harus sering-sering tuh berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang baik. Makanya kita harus memiliki amal andalan ya. Kalau misalnya dalam Sunda mah kojo dalam beramal. Misalnya kalau yang wajib itu mah sudah tidak usah dibicarakan lagi ya, karena sudah harus dilakukan. Tapi harus ada amal yang dikerjakan secara terus-menerus, yaitu di amalan sunnahnya. Itu banyak, mau sedekah, mau sholat sunat, mau berzikir terus, atau misalnya selalu ingin membantu orang lain ya, menjadi manfaat bagi orang lain. Insya Allah itu pun termasuk menjadi amalan yang bisa dijadikan andalan ya untuk menambah tabungan untuk masuk ke surga insya Allah. Nah, tapi kalau misalnya kebiasaannya buruk, misalnya sering menghina atau membuli, melawan kepada orang tua, nah itu mah yang ada juga akan meninggal dalam keadaan suul khotimah ya. Terus yang suka tiktokan tuh ya, sekarang lagi musim ya, dikit-dikit pasang HP joget-joget. Nah, naudzubillahi min dzalik, itu nanti ditonton sama banyak lelaki. Kalau perempuan ya, nanti lelaki-lelaki itu bisa membayangkan yang buruk-buruk tentang kalian. Nah, itu makanya hati-hati, kalau bisa segera hentikan TikTok itu ya. Kalau TikToknya pakai yang positif nggak masalah, tapi kalau joget-jogetan doang, nah itu naudzubillahi min dzalik ya, termasuk amalan yang nantinya khawatir. Kayak Ustadz sering lihat di jalan itu yang saking udah ketagihan TikTok, sampai jalan kaki saja tangan dan kakinya gak mau diem. Ada yang sampai gual-geol di stasiun, itu naudzubillah min dzalik ya, urat malunya udah hilang berarti. Di tempat umum masih berani aja dia merekam dan goyang-goyang di sana ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan teman-teman yang akhwat tidak ada yang melakukan seperti itu. Lalu barzah secara bahasa berarti penghalang atau pemisah antara dua hal. Secara istilah, barzah adalah jarak pemisah antara akhir kehidupan duniawi atau kematian dan memulai kehidupan ukhrawi atau akhirat. Nah, alam ini disebut dengan alam barzah yang menjadi perantara antara dunia dan akhirat. Alam ini juga disebut dengan alam kubur, alam misal, dan kiamat sughra. Nah, itu nama-nama lainnya ya. Lalu alam barzah adalah gerbang atau stasiun yang mesti dilalui oleh setiap manusia yang meninggal dunia, baik dia dikubur dalam tanah maupun tidak. Artinya, meskipun jasad seseorang hilang lenyap, hangus terbakar menjadi abu,
dimakan binatang buas maupun tenggelam di dasar lautan, akan tetapi ruhnya tetap hidup dan mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ataupun siksaan sebagai azab. Semuanya tergantung pada amalnya selama hidup di dunia. Dan di sini ada nabi bersabda, kuburan dapat merupakan taman dari taman-taman surga atau jurang dari jurangnya neraka. Nah, naudzubillah min dzalik ya. Jadi sebelum ke neraka saja, di alam kubur itu nanti ada yang mendapat nikmat, ada yang mendapat azab. Itu tergantung amalnya di dunia. Makanya teman-teman usahakan minimal yang wajibnya jangan ditinggalkan ya. Kalau yang sunnah belum bisa, minimal yang wajib jangan ditinggalkan. Lalu manusia yang mati tidak akan memasuki alam akhirat secara langsung, tetapi akan singgah di alam antara dunia dan akhirat yang bernama barzah. Nah, kehidupan barzah merupakan proses pemurnian atau kondisi manusia dibersihkan dari kotoran-kotoran atau dosa. Kehidupan barzah merupakan tahap awal untuk melihat dan memetik hasil-hasil amal yang ditanam selama hidup di dunia. Hanya saja ada perbedaan kesadaran antara orang soleh dengan orang yang salah. Nah, di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 55 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah kadzalika kanu yufakun. Yang artinya, dan pada hari terjadinya kiamat bersumpahlah orang-orang yang berdosa, mereka tidak berdiam atau dalam kubur melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran. Nah, makanya hati-hati itu ya. Kita kan tidak tahu ya ajal kita kapan datangnya, bisa kapan saja. Dan kematian itu sesuai dengan kebiasaan. Makanya hati-hati nih, harus perbanyak kebiasaan yang baik, yang dicintai oleh Allah. Jadi ahli Quran, jadi harus sering baca Quran. Ahli sholat, sering sholat ya. Jadi sering sholat itu bukan memperbanyak rakaat sholat wajib, tapi memperbanyak sholat-sholat sunnah. Atau jadi ahli saum, ahli puasa ya. Lalu ahli sedekah. Nah, insya Allah kalau misalnya kebiasaannya seperti itu, insya Allah kematiannya pun tidak akan jauh seperti itu. Nah, lalu seseorang yang terlalu banyak dosa akan disiksa hingga ia merasa kesakitan. Kuburannya terasa sempit dan gelap gulita. Orang yang tinggal di alam barzah akan menghadapi beberapa hal yang menyesakan. Ia akan tersiksa akibat dari perbuatannya sendiri semasa di dunia. Tidak ada pertolongan kecuali dari amal solehnya. Sungguh akan mendapat kerugian yang besar bagi orang yang perbuatan buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Tuh teman-teman ya. Jadi harus perbanyak amal baik agar apa? Agar nanti di alam kuburnya atau di alam barzahnya tidak berat, dan nanti mudah-mudahan bisa lebih mudah untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita harus sering berdoa dan juga berusaha. Nah, di sini ada gambaran pendosa ketika disiksa di alam kubur, yaitu dipukul dengan palu yang terbuat dari besi. Wajahnya akan dihantam oleh malaikat penyiksa dengan sekeras-kerasnya hingga wajahnya hancur tak terbentuk, kemudian dibangunkan lagi dan dipukul lagi. Naudzubillah min dzalik ya. Harusnya kita menjadi gambaran tuh hal seperti itu. Dipukul di dunia saja kita sudah kesakitan, apalagi dipukul oleh malaikat. Dan itu kita tidak pingsan atau tidak juga mati. Sudah hancur diutuhkan lagi, sudah hancur diutuhkan lagi. Naudzubillah min dzalik, rasa sakit yang tidak ada hentinya. Nah, di sini di antara perbuatan manusia yang menyebabkan mendapat siksa kubur adalah 1, tidak bersuci setelah buang air kecil. Jadi tidak cebok nih setelah buang air kecil. Biasanya di laki-laki ya, hati-hati jangan buang air kecil di mana aja. Usahakan kalau misalnya kebelet, cari masjid ke toiletnya. Jangan sampai buang air di mana aja lalu tidak membersihkannya. Lalu yang kedua, mengadu domba dengan kebohongan. Nah, ini ngadu domba orang ya. Jadi membuat informasi palsu agar orang tersebut bermusuhan. Lalu yang ketiga, berbuat gulul atau mengambil harta yang bukan haknya. Nah, mencuri tidak boleh. Lalu yang keempat, membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan isinya. Jadi hanya membaca tapi hanya ingin dipuji, sedangkan mengamalkannya tidak. Lalu yang kelima, berbuat zina.
Nah, ini seperti contoh kecilnya adalah pacaran. Itu sudah mendekati zina ya, bahkan banyak yang terjerumus ke dalam zina yang diawali dengan pacaran. Lalu yang keenam, memakan harta hasil riba. Nah, riba ini adalah harta yang perolehnya tapi tidak halal. Misalnya memberi pinjaman kepada orang tetapi ada bunganya. Nah, maka itu disebut riba. Lalu yang ketujuh, suka berhutang tetapi tidak menyelesaikan kewajibannya. Nah, ini hati-hati juga teman-teman ya. Kalau yang suka pinjam ke temannya harus diingat, dicatat dan diganti ya, harus membayarnya lagi. Jangan sampai sudah pinjam kabur. Dan jangan juga ikut-ikutan seperti kebiasaan umum. Setelah pinjam, ketika pinjamnya kayak kucing yang melas, manis, tapi ketika ditagih langsung jadi singa. Nah, itu hati-hati ya. Dalam Islam itu tidak seperti itu. Kalau kita merasa pinjam kepada orang lain, maka kita harus menggantinya. Jangan sampai yang meminjamkan menjadi merasa tidak enak untuk menagih ya. Kitanya yang harus mengerti. Nah, mungkin itu saja yang dibahas oleh Bapak di video kali ini. Untuk tugasnya teman-teman silahkan tuliskan dan hafalkan Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 55, nanti dikirim dalam format rekaman suara ke Google Classroom ya. Nah, untuk tambahannya juga tuliskan perbuatan manusia yang menyebabkan mendapat siksa kubur ya, yang tadi sudah Bapak sebutkan. Insya Allah untuk waktu pengumpulannya sepekan dan tidak usah terburu-buru kalau misalnya teman-teman ada yang sedang ada halangan ya, yang sulit ditinggalkan. Tapi kalau ada yang bisa langsung dikerjakan, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah selesai pembahasannya. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.